kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombur. Baik pemirsa, kembali lagi Markombur kita hari ini ya Zi, edisi Kamis 4 April 2024. Nah hari ini pembahasannya mengenai harga nampaknya. Kembali lagi saya Putra Dika Siagian hari ini akan didampingi oleh rekan saya yang tak lain tak bukan adalah... Ada saya. Ada siapa di sana? Baik Bang Putra dan juga pemirsa, terima kasih. Selamat sore, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menyapa Anda di mana lagi kau buka di Markombur, dan hari ini spesial sekali karena menemani Bang Putra ya pada hari ini dengan topik yang menarik, yaitu terkait dengan dampak monitoring pasar terhadap harga dan ketersediaan. Seperti yang kita tahu bahwa setiap minggunya dari Bappenas juga para pemerintah yang ada di seluruh daerah yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Utara dan stakeholder lainnya terus melakukan monitoring dan menyamakan persepsi dengan melakukan Zoom meeting dan pertemuan-pertemuan lain yang membahas terkait dengan menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok yang selalu menjadi perhatian bagi kita semua, dan ditemukan dalam perkembangan beberapa harga pangan kabupaten kota di Sumatera Utara tanggal 20 Maret sampai dengan 30 Maret 2024 kemarin menunjukkan hasil yang masih terdapat harga bahan pangan yang terdapat masih di harga eceran tertinggi dan harga di atas harga acuan pemerintah komoditas, dan masih banyak pastinya yang menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini. Dan tadi pagi informasinya katanya sih Pak PJ Gubernur sudah memonitoring langsung Bang Putra, ya Bapak Gubernur langsung ya? monitoring, dan nanti kita akan tanyakan seperti apakah hasil dari monitoring tersebut. Dan untuk itu pemirsa dan juga Bang Putra, kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya sudah bisa sangat menjawab ini ya dengan keresahan-keresahan masyarakat terkait dengan harga dan ketersediaan bahan-bahan pokok yang ada di pasaran. Dan kami juga mengundang Anda sebelum kita menginformasikan siapakah yang akan menjadi narasumber kita undang pemirsa di rumah untuk dapat bergabung dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda. Dan sambil kita menunggu, kita perkenalkan dulu Bang Putra, silahkan ada siapa narasumber kita pada hari ini. Di samping saya, di samping abang ini sih ada Bang Ben. Mantap kali ya, sering kita undang selalu ya. Betul. Bang Benyamin Gunawan ini selaku pengamat ekonomi. Nah, ini semua diamati sama Bang ini, ya, tapi berhubungan dengan ekonomi. Nanti kita minta petua-petuanya dan hasil pengamatannya nih. Betul. Karena penting masukan dari beliau selaku pengamat ekonomi kepada pemerintah yang memangku kepentingan. Di samping sisi ada siapa? Baik, nah kalau di sini juga sudah tidak asing lagi ya, karena bukan orang asing sama seperti Bang Ben ya. Baik, di sini sudah kita hadirkan Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindak SDM Sumut, ada Bapak Sucet Miko. Halo Pak Miko, apa kabar? Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampaknya baju baru nampaknya Pak Sucet Miko. Baru dipakai, Pak. Baru dipakai, Duta Bari ya Pak ya. Iya, itu bukan baru ya. Betul Bang Putra. Baik Bang Putra dan juga pemirsa, kita sudah memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, dan tadi sempat saya bahas di awal Ya. Bang Putra terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh Pak PJ ke pasar-pasar Sudah yang turun ada. langsung ya Bapak Betul, Gubernur, Pak ya? PJ langsung turun ini. Kira-kira hasil dari monitoring yang dilakukan oleh Bapak PJ Gubernur Sumatera Utara kita pada hari ini seperti apa? Kita langsung tanyakan Lagi panas-panasnya ya. Betul, karena tadi Sucet pagi Miko ya. Tadi pagi nih masih ya Betul. kan. Ya silakan nih Pak Miko, seperti apa? Ya, mungkin dikabarkan lah Ya, kepada pemirsa. baik. Silakan. Ya alhamdulillah Pak PJ Gubernur bisa memonitoring perkembangan bahan pokok di Sumatera Utara. Ya, kita bersama-sama tadi pagi melihat sejauh mana harga-harga maupun stok dalam menghadapi Idul Fitri dan Ramadan ini. Nah, yang jelas kita berharap kepada masyarakat ya agar tidak panik buying ya. Artinya tidak perlu harus memborong, bahan pokok kita tersedia ya cukup dan harganya pun cukup terkendali. Ya, ada sih yang beberapa naik ya, tapi itu ya, tidak terlalu signifikan. Artinya masyarakat masih mampu untuk
melakukan belanja dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri nanti. Jadi stok cukup ya, dan harga juga tidak terlalu naik, bahkan ada yang turun. Ada yang turun. Ya, ada yang turun. Nah, beras sudah mulai ada perubahan, menurun ya. Dan kebutuhan beras kita, stok beras kita juga memadai, cukup memadai. Iya. Nah, jadi Pak PJ menekankan itu tadi bahwasanya jangan ada pedagang melakukan spekulan juga. Iya betul. Ya. Menjelang Idul Fitri ini. Nah, menjelang Idul Fitri menahan barang, Yes. ya, sehingga nanti akan berdampak ya negatif kepada kita semua, ya, terutama masyarakat ya akan mencari barang kebutuhan yang dibutuhkan, ya. Kalau barang itu ditahan ataupun ya kita bilanglah penimbunan gitu ya, jangan sampai ini terjadi. Nah, untuk memastikan itu tentunya kita bekerja sama dengan TPID ya, Satgas Pangan untuk mengecek barang-barang itu nantinya setelah kita lakukan monitoring setiap hari ya, semua pasar kita lihat kondisinya di Sumatera Utara. Ada 63 pasar yang kita pantau itu setiap hari. Apakah ketersediaan bahan pokok kita itu memang cukup di seluruh kabupaten kota? Ya, kita minta update setiap hari laporannya dan disampaikan itu, kita expose dan ternyata memang kondisi kita Sumatera Utara masih aman. Masih aman. Dan terkendali. Saya kira. Alhamdulillah. Tadi pagi itu di pasar mana Pak, Pak PJ Gubernur itu? Ya, tadi kita monitoring di Pasar Ses Kambing. Oh. Nah, jadi kita mulai jam 9 ya sampai dengan jam 10 kita di situ 1 jam keliling melihat mulai dari beras, kebutuhan pokok yang lain termasuk cabai, bawang, ya, daging, telur, gula, minyak goreng, semua kita pantau. Ya, kita monitoring. Untuk khusus ses kambing kita lihat masih tersedia dan harganya pun masih aman dan terkendali. Gitu. Masih dalam batas wajar Masih lah Pak. batas wajar. Nah, ini kita langsung tanya ke Bang Ben ini ya, selaku pengamat ekonomi ya kan. Bang Ben, tadi kan kata Pak Kabid, Pak Miko bilang bahwasanya memang masih terkendali ya kan. Ya. Tapi kalau bagi Bang Ben saya rasa bisa mengulik nih ya kan. Mengulik mungkin ya masih ada di sana sini, ada kebocoran-kebocoran atau lubang-lubang yang mungkin saja ya kan bukan abai sih, tidak tidak terdeteksi terpantau, gitu, ya. tidak terpantau langsung. Mungkin Bang Ben bisa menyampaikannya. Silakan Bang Ben. Iya, kalau dari harga kebutuhan pokok terkendali, ya saya setuju. Tapi kalau misalkan ditanya apakah harga yang terbentuk ini mahal, ya saya juga setuju. Nah, itu dia. Jadi memang kalau kita lihat dari perkembangan harga cabai pada pagi hari ini tuh di kisaran angka 35 hingga 45 ribu rupiah per kilogram, baik cabai merah ataupun cabai rawit. Pemicunya apa? Kenapa bisa mahal begitu? Kemarin kan sempat 100 ribu, gitu kan. Nah, kita lihat memang pemicunya itu adalah memang pasokan. Kita tuh di Sumatera Utara itu punya masalah pasokan yang memang cukup, pada dasarnya itu kita bisa aja surplus, tetapi memang sebagian cabai kita itu keluar. Oke. Ini yang mengakibatkan harga di luar itu, di luar provinsi Sumatera Utara akan berpengaruh terhadap harga cabai di dalam. Nah, kalau harga 40 ke 45 atau 35 ke 45, ini sebenarnya bagi masyarakat masih mahal. Masih mahal ya. Dari hitungan HPP juga mahal, gitu ya, dari hitungan HPP, karena HPP dari petani itu kan di kisaran angka 18, terus nanti dia sampai ke pedagang pengecer di kisaran angka 28 hingga 33, itu baru dikatakan ya wajar sesuai dengan harga keekonomian. Kalau saya ngelihatnya begitu. Tetapi di harga 40-45 pada saat ini ya ini terbilang mahal. Walaupun bukan karena kita nggak mampu menghasilkan cabai, tetapi karena memang di luar Provinsi Sumatera Utara harga cabai masih mahal dan mereka juga membeli di tempatnya kita. Itu. Kalau dari sisi harga beras, potensi turunnya besar ini malahan kalau kita ngelihatnya. Harga beras itu ke depan, kalau kita lihat dari sisi supply, dari sisi pasokan, ini beras masuk dari luar wilayah Sumut ini banyak. Dari Aceh, dari Sulawesi Selatan, itu yang terpantau sekitar sepekan yang lalu. Jadi saya mantau langsung,
saya videoin itu ngelihat bahwasanya memang mereka masuk ke pasar. Waduh. Nah, beras yang masuk ini akan menekan harga beras di Sumatera Utara, iya sangat berpeluang seperti itu. Yang paling penting harga beras tidak lebih rendah daripada harga keekonomiannya, itu aja yang paling penting. Berapa sih harga keekonomian beras? Kalau bicara di kilang-kilang padi di Sumatera Utara, kalau petani di harga 6.000 gabah kering panen, itu menurut mereka itu ideal. Udah bisa lah ya tutupin Udah bisa sama untuk mereka operasionalnya operasional gitu ya. Operasional ya, operasional nanam padi ya. Iya, iya. Bukan operasional untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari betul, gitu loh. betul, betul. Nah, jadi kalau misalkan harga padi bergerak di kisaran angka 6.000 seperti yang sekarang nih. Kemarin saya juga survei itu di angka 6.000. Itu sebenarnya petani mengatakan ya cukup sih. Tetapi mereka berharap ini bisa ke 7.000. Nah, gitu loh. Karena memang keuntungan dari tanaman padi ini itu belum tentu bisa mengcover semua kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, makanya ada trennya seperti itu. Tetapi dengan masuknya beras dari luar wilayah Sumatera Utara yang harganya di kisaran paling mahal Rp12.000 per kilogram di level pedagang besar. Oh, imbang-imbang sama beras ini SPHP. Kan Iya, udah imbang sama beras SPP yang Iya, 11.500 sedikit kan saja ya. bedanya, Ini ya. bisa menggiring harga beras di kisaran angka 12,5 hingga 13.000. Iya, iya. Medium ya. Bukan medium, premium. bukan. Gitu. Nah, itu beras. Bawang merah mahal, 40.000, 42, 44. Ya, di situ rentangnya. Pemicunya apa? Jawa banjir, Iya. jalur distribusi terganggu, gelombang laut tinggi, penyeberangan juga terganggu. Ini sebenarnya kejadian sekitar 10 atau 13 hari yang lalu. Sudah kita sampaikan ke media bahwasanya ada potensi harga bawang mau naik loh. Dikarenakan Jawa, dan ternyata kejadian ini. Nah, ya kan hari ini Anomali kejadian. cuaca ya. Ya, dari angka 25 hingga 28 di pedagang besar itu sempat naik ke 32 hingga 34. Berarti harganya 40.000 ya wajar. Kan gitu kan ya. Nah, ini wajar seperti ini itu sebenarnya meresahkan masyarakat nggak? Kalau bawang iya. Karena wajarnya itu kenaikannya itu lebih dipengaruhi oleh faktor distribusinya, bukan dari sisi produksinya. Itu dia. Ini yang jadi masalah. Untuk gula pasir, minyak goreng, harganya kecenderungan naik. Daging sapi naik, daging ayam per minggu ini naik. Demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi. Nah, ini yang sebenarnya bisa masuk ranahnya Pak PJ, Pak Jatmiko, dan kawan-kawan ini. Jadi mereka bisa melakukan monitoring untuk komoditas-komoditas yang memang pada dasarnya nih ya, pada dasarnya sisi produksinya bisa dikendalikan, tetapi memang karena demand-nya tinggi, ini harga bisa naik. Sehingga himbauan moral, tolong dong jangan naikin harga terlalu tinggi, masih bisa make sense di komoditas itu tadi. Seperti gula pasir, minyak goreng, atau daging sapi. Dan daging ayam sebenarnya sih bisa seperti itu. Tetapi kan yang namanya menjelang lebaran, pedagang kan juga butuh nih keuntungan lebih, ya kan ya. Beli baju baru orang tuh. Butuh kan? untuk THR ya. untuk THR karyawannya, gitu kan ya. Lagian tahu juga masyarakat saat itu kan sudah disalurkan ya Pak Jatmiko ya. Nah, Beberapa tunjangan. betul. Jadi salah satu pemicunya likuiditas uang beredar di masyarakat juga banyak. Nah, ya kan THR Sampai mobile banking error ya kan. Nah, yang kayak begitu tuh yang mendorong kenaikan, tetapi saya perkirakan ini hanya sesaat. Sampai kapan? Ya Selasa atau Rabu minggu depan. Selebihnya akan kembali normal. Gitu loh. Jadi memang kalau misalkan ada monitoring, ada sidak ada baiknya fokus kepada bahan-bahan komoditas yang memang pada dasarnya itu stoknya cukup, produksinya nggak bermasalah, atau mungkin produksinya juga diimbangi dengan impor yang udah terukur gitu ya, tetapi harganya naik, nah itu yang perlu disidak. Tapi kalau misalkan harga komoditas cabai naik turun gitu kan ya, atau mungkin harga komoditas lainnya itu bergerak liar untuk tanaman pangan hortikultura khususnya, nah ini sebenarnya wajar kondisinya, ya fluktuasi itu wajar. Tetapi ya kita juga berharap pemerintah juga jangan terlalu keras juga ya, karena yang namanya pedagang pada saat kondisi seperti ini demand-nya terlalu tinggi, harga kecenderungan harga naik itu dalam konteks kita juga wajar sebenarnya, kan gitu kan ya. Walaupun di sisi lain konsumen pinginnya ya kalau konsumen ditanya ya maunya murah. Ya kan? Nah gitu kan ya. Nah, kita saya menyarankan pemerintah yang ngerti lah. Ini sebenarnya dalam titik keseimbangan yang pas, cocok, alasannya masuk akal, reasonable, dan tidak ada aksi spekulan, ya berarti yang terbentuk saat ini itu ya harga yang sudah wajar. Oke Bang Ben, bentar ya kita tahan dulu Pak Jatmiko ya. Nanti ditanggapin ya Pak ya.
apa yang disampaikan Bang Ben. Baik pemirsa, tadi kita dengarkan bagaimana tanggapan pengamat ekonomi dan Pak Sujatmiko bersama Bapak PJ Gubernur tadi sudah melaksanakan sidak ya. Kita dengarkan lagu dulu biar tegak tenang sedikit ya dari Niro Band, ini Hapus Aku, Niji. Silakan. Ya baik pemirsa, kembali lagi segmen kedua Markombur kita hari ini membahas tentang dampak monitoring pasar terhadap harga dan ketersediaan bahan ya. Tadi Abang sangat senang sekali, maksudnya agak geli-geli juga lah dengarkan omongan Bang Ben ya kan. Karena di saat yang sama kita kepengen harganya kalau bisa stabil ya Pak Menko ya. Rupanya masuk pula lah banyak mungkin stok ya berupa THR kah, bonus kah, insentif kah namanya. Saat itu juga disalurkan secara bersama ya kan. Ya namanya mungkin setahun sekali ya, setahun sekali diharapkan pedagang juga jangan sampai ya kalau bisa kami pun beli baju hari raya juga lah Pak, katanya gitu ya kan. Nah mungkin dari Pak Sujatmiko bisa menanggapinya ya, walaupun dia naik tapi jangan sampai terlalu juga ya kan Pak. Nah, dan juga stok juga dijaga nih, nah, jangan sampai nanti udahlah harganya mahal, stoknya nggak ada Pak. Mungkin ditanggapi Pak, silakan Pak. Pak. Ya, menanggapi hal ini kan kita sudah melakukan peninjauan, monitoring, ya termasuk sidak. Jadi pada saat kapan kita harus melakukan sidak? Jadi pada saat kebutuhan pokok itu kurang di pasar, ya, dan itu satu masalah kebutuhan atau masalah stok ya. Yang kedua masalah harga. Begitu harganya tinggi, oh ada apa ini? Ya, kita lakukan sidak. Ternyata tadi bisa aja terjadi penimbunan ya, penahanan barang. Nah, hal-hal ini sudah pernah kita temukan ya pada saat minyak kita lagi langka. Ya. Kita lakukan sidak dan kita temukan memang penimbunan Pak ya di situ. Ya bukan penimbunan tetapi kemarin ada istilah BPOM itu relaksasi. Artinya ada peraturan yang harus dipenuhi dulu baru bisa diedarkan. Nah, jadi tapi sama aja tertahan barang itu kan. Tertahan barang harga. Harga ya karena kebutuhan tinggi, barang nggak ada di pasar ya. Nah, ini hal-hal inilah pentingnya kita lakukan monitoring. Ya, begitu kita monitor barang tidak ada, kita lakukan sidak. Sidaknya itu bisa ke pasar tradisional maupun ke produsen. Ya, produsen. Nah, tadi di produsen apakah ada kita temukan produk-produk yang tertahan tadi, apa permasalahannya? Ya, sampai bagaimana cara penyelesaiannya supaya ini bisa beredar segera di masyarakat. Dan ada ditemukan Pak produk-produk yang memang tertahan itu banyak atau gimana nih Pak kira-kira? Ya, dari segala kuantitas. Sebagai contoh kemarin itu ada gula juga ya kita. Ya sempat langka loh itu Pak. Iya, sempat langka. Untung saya minumnya pas lihat Gigi ya kan. Iya ya, jadi nggak usah pakai gula lagi ya. Jadi manis ya. Nah, jadi sampai bagaimana kita pemerintah hadir untuk menurunkan dan ketersediaan barang pokok itu harus kita bisa menjaminnya tersedia. Jadi Pak PJ Gubernur tadi sudah mewanti-wanti para pedagang untuk tidak menaikkan harga dengan sembarang ya. Tapi juga memang diperlukan tadi seperti Bang Benyamin bilang ya mereka juga perlu mau lebaran ya harus naik-naik dikit gitu ya. Ya silahkanlah sesuai karena ini kita semua sudah ada aturan mainnya untuk produsen berapa keuntungan margin keuntungan sudah ada. Untuk distributor ya sudah ditetapkan berarti. Sudah ada ketentuannya dan sampai kepada pedagang pengecer. Nah, itu pasti mereka cari keuntungan ya. Pastilah, tapi momen-momen seperti ini dalam rangka HBKN ini itu juga kita harus hadir. Ya, jangan pemerintah aji harus mumpung hadir. nanti ya kan. Iya. Nah, lepas kontrol semua lepas kan. kontrol ya kan. Akhirnya terjadi inflasi yang tinggi, ya betul. Ya. Berdampak ke sana. Berdampak ke sana. Nah, ini kita pun udah wanti-wanti nih karena inflasi kita ini sudah di atas
nasional. Ini Sumatera Sumut, Utara? Iya. Waduh. Makanya kita ya semua harus kerjasama, stakeholder yang ada, mulai dari produsen, distributor, ya petani, semua harus fokus ya untuk ya membantu Sumatera Utara agar inflasinya bisa terkendali. Gitu. Wah, ini kita langsung tanya aja lah pengamat ekonomi kita Pak, ya kan? Seperti yang Iya. tadi. Untuk bisa mengendalikan inflasi ini mungkin ada kritik dan sarannya kan, karena kan berbahaya juga ini Bang, Betul. di atas nasional itu kan. Iya, Ini sudah mungkin apa ya warning lah Harus bagi. di- iya, betul. Silakan Bang. Silakan. Iya, sebenarnya tuh bisa kalau kita punya early warning yang kita ciptakan sendiri. early warning system iya. ya. Setahu saya BI itu punya yang gituan. Kalau yang mau saya sampaikan itu begini. Misal nih wilayah Sumatera Utara selalu surplus cabai merah, katakan demikian gitu kan ya. Lakukan pemetaan terhadap sentra-sentra produsen, sentra-sentra petani yang menanam cabai merah. Tanya sama mereka, luas lahannya masih sama enggak? Pupuknya tersedia enggak? Biaya input produksinya masih sama enggak? Terus cuacanya mendukung enggak? Kalau memang semuanya ini mendukung, lakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya di periode yang sama. Berarti ada kemungkinan produksi kita ke depan 3 bulan yang akan datang, karena kan cabai masih 3 bulan, itu masih mencukupi untuk kebutuhan Sumatera Utara. Cukup nggak sampai di situ? Belum. Petain lagi wilayah sebelahnya, Riau, ya kan, Pekanbaru. Mereka kayak gimana situasinya? Jadi pada saat kita mendapatkan informasi itu, kita akan tahu nih sebenarnya potensi harga mau ke arah kemana. Itu kelihatan 3 bulan yang akan datang, 3 bulan yang lalu ya, mundur 3 bulan itu bisa di trace seperti itu. Itu bicara cabai. Cabai rawit lain lagi. Ini kontribusi Takengon atau Aceh Tengah ini besar, signifikan. Terhadap cabai rawit tadi ya. Cross check ke sana, lihat kayak gimana pada saat masa tanam itu seperti apa mereka menanamnya. Oke, bawang merah kita masih mengandalkan bawang dari wilayah Brebes, Majalengka, Probolinggo, Nusa Tenggara daerah Yang paling Bima, bagus gitu bawangnya kan ya kan, Brebes. Nah, kalau mereka hadir, kalau mereka bisa memastikan bahwasanya nanti panen akan mengalami produksi yang stabil dibandingkan tahun sebelumnya, kita bisa berkesimpulan harga bawang akan cukup stabil di sini. Berapa lama itu? Ya tanaman bawang itu 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa kelihatan. Daging ayam lebih pendek. Daging ayam itu 1 bulanan. Karena 25 hari ke 35 hari mereka panen. Dari mulai ternak, DOC sampai mereka panen itu 25 hingga 35 hari. Lakukan pemetaan di kandang-kandang. Sebenarnya stoknya tuh kayak gimana sih ke depan? Harga pakan tuh seperti apa? Jadi sebulan kemudian kita udah dapat gambaran. Oh ini nanti harganya mau kemana loh. Gitu kan ya. Terus selama waktu itu, selama ada spare waktu tersebut, lakukan kebijakan yang bisa menekan kalau seandainya nih, ke depan kayaknya cuaca buruk. Cuaca buruk ini mengganggu panen bawang merah. Ya. Kalau begitu ada potensi harga bawang merah naik. Apa yang mau kita lakukan? Oh beli sekarang misalkan. Datang ke Brebes, beli sama petaninya, saya beli bawangnya di harga sekarang kita sepakatin ya. Mau berapapun nanti harganya kita sepakat sekarang nih, saya kasih uangnya sekarang nih. Kasih subsidi untuk apanya? Transportasinya. Nanti begitu harga barang naik, karena cuaca itu kejadian, memburuk gitu kan ya, harga bawang tempat kita bisa stabil. Ya, karena udah kita kontrak pesan panen dulu itu ya bisa kan. dilakukan seperti itu. Kontrak maju ya, futures. Kayak begitu, harusnya kayak begitu ya. Kalau saya sih menyarankan pemerintah harusnya bisa seperti itu nih, pola-pola kebijakannya. Semua bisa nggak diperkirakan? Bisa. Gula pasir, memang gula pasir kita defisit 33.600 ton. Produksi kita, untuk Sumut, konsumsinya 160.000. Wih, jauh. Lebih kurang. Jauh Nah, Jauh seperempat nih sekali. kan. Tapi kan kita bisa bertanya ini ke Lampung, bisa bertanya ke wilayah Jawa Timur, gimana sih sebenarnya pasokan kalian, gimana sih ekspektasi produksinya. Nggak mencukupi, tanya nih yang biasa ngimpor, gimana sih impor? India masih buka nggak? Kalau dia nutup, oke kita ekspektasikan nih harga gula mau kemana nih. Nah jangan sampai nanti begitu nanti deng pada hari H naik baru kita mikir. Ya kan, terlambat kita seperti itu. Orang udah ngambil sikap ya. Iya, kita ngambil sikap Supply jauh and hari Betul. yang bisa kita lakukan. Minyak goreng kita kan surplus terus tuh, tapi nggak menutup kemungkinan harga naik turun loh. Contohnya hari ini, kenapa minyak kita agak sedikit berkurang pasokannya? Karena kebijakan pemerintah itu adalah kebijakan pemenuhan domestic market obligation (DMO) dulu. Misalkan ada pengusaha minyak goreng ini. Dia ngekspor CPO-nya dulu, dari situ dia dapat kuota berapa minyak goreng yang bisa dia ciptakan, bisa dia bentuk di sini. Sementara ekspor belakangan turun, gara-gara permintaan negara lain turun, ya secara otomatis Berkurang. kuota dia untuk memproduksi minyak kita juga turun.
Nah, agak berkuranglah nih pasokannya. Makanya pemerintah berencana untuk merubah kebijakan tersebut. Nah, ya kan? Nah, ini sebenarnya kan dinamika yang seharusnya bisa kita antisipasi. Ada 10 komoditas pangan strategis yang saya pikir ini semuanya bisa kepantau. Masalah kenaikan harga, jangan salah loh. Dari banyak temuan saya di pedagang pengecer, itu banyak loh pedagang pengecer yang menahan harga, nggak naik. Padahal dari produsen itu naik. Contoh yang saat ini terjadi, daging sapi. Oh, seperti itu ya. Pengecer daging sapi itu naik harga daging sapi udah seminggu kemarin udah naik, itu udah mulai naik, tapi ditahan-tahan terus. Dari yang awalnya dia ngambil 112.000 rupiah per kilo naik jadi 120, tapi dia jual tetap 125 gitu. Oh, tetap stabil dia jual Iya, ya. dia Apa yang menyebabkan seperti itu, Bang? Nah iya, banyak hal menyebabkan. Pertama, dia mungkin pikirnya ya sudahlah, mungkin belum waktunya untuk naikin, karena kalau seandainya saya naikin nanti demand-nya turun. Nah, begitu kan ya. Tapi karena begitu pilihan THR keluar, baru dia sesuaikan. Baru dia sesuaikan. Makanya di pekan keempat menjelang Idul Fitri ini, pekan keempat Ramadan, 10 harga terakhir. kecenderungannya naik. Nah, kapan yang paling rendah? Kemarin, pekan ketiga Ramadan ketiga itu harga rendah. kecenderungan turun semua, Iya, kebanyakan. orang pada gitu. menunggu dia, wait and see dia. Wait and see. Cair ini pemirsa katanya. Iya, iya, namanya juga pedagang kan juga lebih mahir lah ya, dibandingkan kita di sini, mereka lebih paham gitu kapan mau harus naikin, Tahu kapan dia. harus turunin gitu Iya, kan ya. dia melihat quick count berarti. Jadi memang Bisa dipantau juga ya. jadi kita berharap nih sama Pak Jatmiko, yang keras-keras juga lah gitu kan ya. Iya, iya. Mereka juga pada dasarnya juga kadang mereka juga berhadapan dengan situasi yang nggak menguntungkan. Pedagang cabai apalagi, yang pedagang besarnya. Mereka tuh kadang-kadang sampai katakan semi berjudi gitu loh. Iya, Ya. Spekulasi lah ya. Spekulan, jadi spekulan beneran, terpaksa jadi spekulan gitu, terpaksa berspekulasi. Kenapa? Karena begini, pada saat cabai mau turun, ya kan ya, ini petani yang udah panen, itu punya hubungan emosional dengan pedagang besarnya. Ini petaninya bilang, pokoknya tolong jualin deh, ini udah panen nih, kalau nggak busuk nih. Iya, iya, iya. Nah, dia jual duluan, Iya, betul. dia jual duluan, dia lempar itu barang ke pasar. Belum dibayar nih petaninya. Begitu harga anjlok, dia harus ambil sikap, ambil kebijakan berapa yang harus ditetapkan untuk dijual. Pada saat tetapkan jual, katakan kemarin kan sempat di angka 15.000 tuh, saya jual dia di angka 15.000. Di petaninya saya jual di pedagang besarnya 20.000. Nah, yang kayak begitu tuh pemerintah juga harus paham gitu loh. Bahwasanya apa? Naik turunnya harga itu nggak selamanya nguntungin buat pedagang. Iyalah. Jadi pada saya survei pedagang besarnya, hari ini untung atau rugi? Rugi dong. Bayangin ada petani yang udah kita DP-in harga 20, ternyata di lapangan harganya 18. 18, aduh. 2 ton aja 2.000 kilo. 2.000 kali 20, 2.000 kali 2.000, 4 juta. Nah, bayangin. Ya, gitu minusnya kan ya di Nah, situ ya. ruginya pada saat satu malam itu bisa sampai 15-20 juta tuh memungkinkan buat pedagang besar. Buat pedagang pengecer lebih kecil resikonya. Ya, karena dia sedikit jumlahnya. Sedikit jumlahnya, terus pembelinya continue. Iya. Nah, itu dia. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat juga perlu tahu. Harga cabai naik tinggi, nggak semuanya pedagang juga untung kok. Iya. Dari hasil survei kita, saya tuh nungguin loh di pajak laut itu dari jam 9 malam sampai jam Waduh. 3 pagi. Saya tungguin tuh satu Iya. pedagang gitu kan ya, kayak gimana prosesnya. Dan Seperti itu tanggung pengawas TPS jadi nampaknya. Memantau terus ya. Memantau monitoring. kita tungguin gitu Tungguin kan. ya, Pak? Tungguin kayak gimana proses pembentukan harga itu, dan terlihat mereka juga kesulitan pada saat harga mahal. Iya, iya, iya. Pertama, pada saat harga mahal, petani udah menetapkan harga, misalkan saya jual 80.000. Terus tiba-tiba jam 3 pagi datang cabai dari Aceh Wih. dengan angka yang signifikan. Nutup. Dia jual di harga 60, itu Waduh. harga 80.000, mau nggak mau dia konversi Turun. ke harga 60 Ya, itu tadi. 60 wajib. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Walaupun dalam konteks tertentu dia akan naik. Sebenarnya pedagang dan konsumen ini maunya apa? Maunya harga itu stabil. Nah, semuanya maunya begitu. Gak usah naik tinggi banget, turun dalam banget. Nggak mau mereka. Kenapa? Mereka pinginnya stabil, terukur gitu loh. Nah, buat kestabilan itu nggak gampang. Ya kan Pak Jatmiko ya? Banyak PR-nya ya, Pak Itulah ya. perlu peranan pemerintah turun, Oke, hadir hadir ya. untuk menjaga kestabilan Jaga harga. kestabilan, biar stabil dia Pak. Iya, harus Pemdanya harus turun, Pak. Pemerintah pusat juga begitu. Ya, jangan membiarkan sudah terjadi ketidakstabilan dibiarkan. Ah, ini akan berdampak negatif terhadap ekonomi kita. Gitu. Tapi upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan stabilisasi harga sudah sejauh mana nih Pak? Apalagi khususnya menuju HKBN ini Pak? Iya, kita pertama terus kan tadi memantau terus, monitoring terus harga-harga ini.
apakah masih terkendali atau sudah tidak terkendali. Ya, begitu tidak terkendali, kita lakukan langkah-langkah lagi. Apa itu? Kita rapat koordinasi. Iya. Ya, kita kerjasama dengan semua stakeholder terhadap produk apa nih yang terlalu tinggi, produk apa, komoditi apa yang tidak tersedia di lapangan, di masyarakat, apa yang kurangan. Nah, kondisi kita kan akhir-akhir ini bicara kita masalah beras, ya itulah yang kita bahas. Belum lagi nanti kita bicara barang penting yang lain seperti kenaikan harga gas, minyak, Ya, dan itu juga sangat ini. itu akan mempengaruhi terhadap transportasi. Apalagi kita mau menghadapi mudik bersama apa segala macam di sini. Ada juga Jadi, pembatasan kan Pak? ada pembatasan segala dengan macam. lalu lintas kan? Nah, tapi kita bicara dalam hal ini adalah bicara masalah bapok dulu, ya kan. Nah, karena itu yang kebutuhan masyarakat yang harus kita jaga, harus ada tersedia, ya. Oke, kita udah komitmen Sumatera Utara surplus, ya. tidak ada masalah untuk ketersediaan hanya saja tadi harga belum bisa kita normalkan, artinya kita sesuaikan dengan harga eceran tertingginya. Ya, ada beberapa permasalahan sebenarnya. Kita melihat dari hulu ke hilirnya, ya. Mulai dari bagaimana tadi yang disampaikan pola tanam, produktivitas kita terganggu karena pola tanam kita tidak diatur, ya. Artinya harusnya kita sudah menanam seragam, ya ternyata kita tidak seragam. Artinya di Januari itu kita udah harus nanam, tapi beberapa tempat tidak menanam. Ini akan diganggu oleh penyakit-penyakit tanaman, ya. Apakah Seperti itu tanah itu ya, ya, tanah kosong. Betul. itu tapi kalau udah semua serentak untuk menanam, artinya kalaupun ada hama-hama tanaman tadi tidak seberapalah dampak terhadap produktivitasnya, ya. Yang kedua tadi bicara pupuk segala macam. Nah, kita juga mengawasi ya pupuk subsidi ini. Ternyata itu dalam satu hektar harusnya dia itu dapat 1 ton. Ternyata hanya 100 kilo. Waduh, jauh sekali, 10% saja. Bayangkan itu pun kita sudah surplus. Oke. Ya, itu pun sudah surplus dengan kondisi seperti itu. Apalagi bisa ditambah pupuk subsidi kita. Ini akan meningkatkan produktivitas. Nah, hal-hal inilah yang perlu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjaga. Apabila kurang ditambah, gitu. Nah, belum lagi hal-hal yang lain seperti cuaca, ya. Anomali cuaca. Nah, normalisasi cuaca ini termasuk banjir. Nah, itu pasti produktivitas kita akan terganggu. Nah, jadi pemerintah melihat lagi itu dari hulunya. Ini beras padi yang sudah dihasilkan ini, terus ini kan akan diolah oleh kilang-kilang padi. Ternyata di kilang-kilang padi pun mereka nggak menetapkan ini. Begitu dia beli harga gabah yang murah, itu memang secara otomatis dia jatuhnya pasti ke medium, ya, kualitas medium. Nah, tapi begitu gabahnya kering giling, ya, artinya sudah matang di lahan dan kadar airnya sudah 14, itu produktivitasnya hasil berasnya itu menjadi premium. Nah, hal-hal ini yang perlu kita lihat bersama, ya, di lapangan. Tadi kerjasama, jangan pula kilang padi ini mau menang sendiri. Iyalah. Ya, nah akhirnya dia menjual itu dengan harga yang kemauan dia. Iya, gitu. betul. Banyak ditemukan seperti itu. Nah, jadi Pak, saya mau ambil beras yang harga segini. Oh, ada Pak. Wah, semua ada dia. Semua ada. Nah, Pak, yang harga segini ada? Ada. Dia sendiri yang tetapkan standarnya. Nah, ya. jadi padahal pemerintah sudah menetapkan ini kelas medium seperti ini, kelas premium seperti ini. Baik Pak Miko, kita tahan dulu. Kita mau dengarkan Ya. kombrik sekaligus nyanyi dulu ini Haji ya. Baik. Ini abang kita dari Niro Band sudah nggak tahan ini. Ini lagunya What Happened With You gitu. Ada apa denganmu ya? Iya. Silakan Bang.
Pemirsa TVRI, kembali lagi kami Markombur di segmen ketiga ya kan. Di segmen ini tadi kita akan mungkin mengulik sedikit ya Zi mengenai ada di kilang itu berasnya yang premium, ada beras yang medium gitu ya. Jadi kita tanya dulu ke Bang Ben selaku pengamat ekonomi ya kan pemirsa. Bagaimana mungkin para pedagang ini mungkin menentukan itu ya. Kan tadi kata Pak Setmiko, ada beras yang ini, ada, beras ini, ada gitu. Semua ada ya kan. Berarti di tempat dia itu bukan lagi terkhusus itu, sudah semua ada dan itu mungkin tidak terjadi gitu ya. Palu gada bahasanya. Ya, palu gada berarti. Apa yang mau diminta berasnya selalu ada ya kan pemirsa. Mungkin Bang Ben menanggapi ya, silakan. Iya, kalau beras ya, beras yang paling mudah ngukurnya, membedakan antara medium sama premium. Kalau kita di pengecer itu lebih gampang di toko retail modern. Nah, itu lebih gampang gitu untuk membedakan mana beras medium, mana beras premium. Oh, yang mart-mart itulah ya. Jangan disebutkan. Jangan sebutin. Pokoknya yang masyarakat tahu lah, Iya, gitu ya. Nah, pada dasarnya beras premium menurut pemahaman kita itu adalah beras yang pecahannya itu di bawah 5%. Nah, kalau beras medium di atasnya berarti, ya kan 5 sampai 10%, begitu loh. Jadi kalau misalkan beri beras dalam kemasan plastik ya, plastik ini, kemasan plastik itu kalau kita lihat dijual di pasar beras retail modern itu masuk dalam kategori premium, biasanya pecahannya juga bagus kok. Saya udah memantau banyak pasar retail modern itu ternyata ya konsisten antara premium sama yang mediumnya. Iya betul. Yang gak konsisten ini di pasar-pasar tradisional, yang di pasar-pasar bebas. Isinya gitu kan, medium, dijual. berarti karungnya premium gitu. jadi di situ memang yang kerap kita temukan. Sebenarnya masyarakat juga nggak aware sih, nggak begitu fokus ke situ. Mereka selalu bilang beras yang enak yang mana nih harga 16. Kalau saya lihat pecahannya kecil, oh ini maksudnya beras premium. Beras yang bawahnya, oh ini medium yang harga 14-an. Jadi masyarakat kita umumnya mengacu pada harga sama kemasan. Kemasannya tuh gumi biasa gitu kan ya. Nah, terus di situ biasanya beras IR64. Iya, Nah, IR64. itu tuh yang masuk kategori premium. Apa medium, sorry. Medium. Walaupun beras itu juga bisa masuk dalam kategori premium pada dasarnya. Ledong punya Pak Miko ya kan. Ya, Nah, premium dan medium kalau diolah oleh sebuah kilang yang punya teknologi tinggi, modern, kekeringannya cukup, kematangannya cukup, ini outputnya bisa premium semua. Oke. Jangan salah, pecahannya bisa premium semua Ya. itu. Nah, ini sebenarnya Teknologi juga tinggi. bukan bicara kemasan, tetapi teknologi juga berpengaruh di situ. Gimana mungkin Pak Miko boleh ditambahkan? ya itu tadi teknologinya sudah baik ya. Banyak kilang-kilang padi yang baru pada umumnya ada teknologi sudah bagus. Bahkan untuk memisahkan Pecahan-pecahan. benda-benda asing dari beras itu teknologi sudah Oh, Ya. sudah memisahkan teknologi sendiri. manual lagi. Benar. Ya, apa namanya itu? Ya kulitnya, pasir-pasir yang ada di beras itu sudah terpisah dengan sendirinya. Jadi tinggal beras bersihnya langsung Ya, betul. dikemas. Jadi itu udah teknologi ya sudah kita bilang setengah otomatis. Pak, kita tanya Pak Miko dulu mengenai hasil monitoring ya sih. Iya betul. Seperti apa Pak? Tadi apakah semuanya lengkap dan bagaimana nih pendistribusian yang memang dilakukan dari kilang untuk kepada para pengecer ini yang ada di pasar tradisional tadi Pak? Iya. Jadi beberapa kita pantau hasil monitoring kita. Pertama kita berharap harga beras ini kan bisa mendekati harga eceran tertingginya. Khususnya kita lihat beras medium. Ya kalau premium ini udahlah. Iyalah, udah tuh memang udah nggak usah kita inilah. bahas lagi lah ya. dia Itu segmennya sudah berbeda. segmennya berbeda ya. Untuk yang medium ini bagaimana supaya harga HET yang 11.500 ini bisa terpenuhi? Nah, yang bisa memenuhi adalah beras bulog. Beras bulog itu memang beras impor ya. Itu yang bisa harganya di 11.500. Nah, kalau beras lokal dia udah nggak ada lagi 11.000, udah di atas 12.000. Karena tadi gabahnya dia beli 6.000. Nah, rendemennya 50%. Jadi menghasilkan kalau dia 6.000 berarti 12.000. Gitu. Ya, hasil produktivitasnya. Nah, tetapi yang kita lihat di pasar tradisional ini itu beras bulog itu tidak dijual di pedagangnya, di pedagang pengecer di pasar-pasar tradisional. Apa penyebabnya Pak? Nah, itu
Problem mereka pertama untuk menebus langsung ke Bulog, dia membutuhkan modal. Oh, Ya, tidak bisa utang. nggak bisa pakai Pinjam. dulu ya, nggak bisa pakdul ya. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa ngutang ya. Nah, kalau retail kan Bisa. Ya. modalnya cukup Modalnya tinggi. cukup, ya, betul. Jadi dia bisa ambil kan. Nah, di situlah permasalahan si pedagang pengecer kita. Makanya kita himbau kepada Bulog agar Bulog langsung ya Yang turun atau yang buat turun buat stand lah di situ iya, ya kan. buat stand dan mengecer langsung. Mengecer langsung Ya. ya betul. Dan kita harapkan ecerannya itu per kilo agar bisa dipantau oleh Badan Pusat Statistik kita. Dipecah berarti ya. Nah, jadi tidak yang 5 kilo karena BPS itu tidak memantau beras yang 5 kilo, dia per kilo. Yang curah. Ya, curah ya. Jadi yang 50 kilo dicurahkan jadi sekilo. Nah, itu yang kita lihat di lalu ada temuan kita lagi tuh. Apa itu Pak? Masalah ganti karung. Iya. Ya, Jadi marak terjadi Ganti ya Pak. baju dia ya. Ada kita, pidana ini. kita bukan bicara politik ya. Enggak. Iya, iya, Pak. Memang di pedagang itu diganti karungnya dengan karung lokal gitu. Beras Bulog ya harganya dinaikin, Iya. karungnya diganti. Karungnya diganti ya. Nah, supaya jangan kelihatan tuh beras Bulognya, Bulognya SPHP gitu. ya. Nah, kalau beras Bulog kan udah ketentuan Ya, ini harganya pasti sudah harganya sekian jelas gitu ya, ya Pak. kan. Nah, begitu karungnya dirubah itu kita udah nggak bisa membedakan lagi sebenarnya yang mana beras pemerintah ini, Iyalah. mana beras lokal. Karena udah lebih cantik lagi beras Bulog ini. Iya, Lebih sekarang bersih, kan. ya. Iya, betul. Nah, Iya. disitulah problemnya. Jadi itulah gunanya kita melakukan monitoring ini. Nah, jadi tahu kita apa permasalahan di lapangan. Dan kita udah bisa menghimbau kepada siapa nih yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan betul, ini. betul. Bagaimana harga supaya bisa terkendali. Tadi inflasi kita yang sudah di atas nasional ini, salah satu komponen beras inilah yang kita harapkan bisa menurunkan inflasi kita. Iya. Jadi caranya tadi ada beras pemerintah yang harganya murah, ya silakan jor-joran tembus pasar itu. Ya, distribusikan ke semua pedagang, khususnya pedagang tradisional. Nah, caranya bagaimana kalau memang sudah tidak punya modal nih pedagang tradisional ini, bagaimana cara meminjam modal? Ya, tentunya pihak bank turun, kan? Ada BI, bisa bantuan apa nih? Itu mekanismenya ya Pak ya di Bulog ya kan. Silakan. Jadi makanya kita bicara tadi kerjasama yang baik antara stakeholder. Kalau ini nggak tercipta berarti kerjasama itu bisa dibilang hampir tidak terjadi. Nah, kalau semua melakukan pembiaran, Iya. ya kita diamkan, apa jadinya kita ini kan gitu. Kita nggak mau Sumatera Utara ini ya kita berupaya terus bagaimana menekan inflasi itu paling tidak sama dengan inflasi nasional. Oke Bang Ben, Baik, ya. lagi ini Bang Ben ya kan kita tanyakan mengenai tadi itu ganti karung ini. Ini kan sangat apa namanya Marak mungkin terjadi terus-terus saja terjadi seperti itu ya. Bahkan tadi kan beberapa informasi hasil monitoring dari pihak dinas perindak sendiri seperti itu gitu ya kan. Iya. Mungkin Bang Ben menanggapi boleh? Kalau tadi saya katakan beras premium pecahannya Iya. di bawah 5%, beras Bulog yang 11.500 itu pecahnya di bawah 5%. Premium ya berarti premium ya. berapa harganya? 15 hingga 16. Sekitar, Harusnya. iya. Itu harga jualnya harusnya Iya, ya. jadi kalau beli 11.500, Ya, wow. 1 ton aja saya jual di angka 15, berarti saya punya keuntungan sekitar 3.500. 3.500 kali 1.000, 3,5 juta. Iya. Saya beli, ambil 2 ton dari Bulog, saya jual hari itu juga ganti karung 7 juta. harusnya. Nggak sampai 1 minggu, nggak sampai 2 hari saya kerjakan seperti itu. Nah, itu pidana sih sebenarnya. Walaupun kemarin ketemu gitu kan, walaupun kemarin kita ketemu tuh sama temuan-temuan ganti karung itu. Tapi KPPU juga udah nemukan tuh di awal. Bagaimana kalau misalnya kan beras Bulog itu kan SPHP itu dijual juga di pasar retail modern ini kan, di mart-mart itulah ya kan, itu tidak bisa mengimbangi. Kalau yang di SPHP yang dijual di retail modern, itu sebenarnya gini, Bulog itu berasnya punya karakteristik rasa yang nggak sesuai dengan lidah masyarakat.
Jadi memang nggak semua masyarakat suka, itu sih kesimpulannya. Walaupun nggak semuanya. Tapi Bang Ben nggak semua suka, habis juga di Nah, situ. iya. Begitu harga Karena mahal, harganya, ya. begitu harga mahal, mau nggak mau. Habis. Berapapun Iya, yang iya. ditaruh habis. Habis juga kan? Iya, Karena faktanya murah, begitu. Bang. Taruh Ya, takjil karena murah. habis. Itu lain. Tapi Karena kalau murah, ya. misalkan kita bilang retail modern adalah konsumen yang masyarakat menengah masih concern untuk Ya, rasa. Tapi betul, begitu kita masuk ke pasar tradisional, nah di sini sebenarnya SPHP bisa jadi raja. Harusnya gitu, seperti kata Pak Miko tadi, dia dipecah ya, jangan Iya. per 5 kilo gitu ya. Iya. Tapi sayangnya kalau misalkan nih Bulog jual dalam karung besar 50 kilo, ya ini bisa dibentuk lagi sama yang di bawah. Ya, Kan? itu sayangnya seperti itu. Distribusinya semakin melebar ya. Iya kan? Iya kan? Paling enggak ya. Ya, buah semalakama ini. Iya betul. Gimana Pak Miko menanggapi? Ya, pembahasan makin panjang, nanti bisa kemana-mana kita, Bang. Kenapa? Karena Bulog ini selain SPHP dia punya beras komersil. Oh, ada juga beras Ada juga komersilnya. beras komersil. Nah, beras komersil itu yang boleh tadi dipecah-pecah 5 kilo, 10 kilo. Ganti karung pun boleh. Oke. Yang dilakukan oleh kilang-kilang padi terhadap beras komersil. Namanya komersil ini yang memang sudah harganya sudah di atas daripada beras medium, ya kan? Ya udah bebas itu. Dijual berapapun silakan. Tergantung supply demand ya. Ya, supply and demand. Nah, itu kalau untuk harga di Oh, berarti berbeda Pak ya berarti ya. iya, Kak, beras berbeda. Namanya SPHP juga tapi Beda. bagaimana? Iya, Beda beras kelas ya? pemerintah juga, namanya beras pemerintah, tetapi dia udah masuk kelasnya kelas komersil. Jadi boleh di kilang padi yang 50 kilo itu memecah mau sekilo, 2 kilo, 3 kilo dan seterusnya. Ya, dengan karung kilang padi. Oke, baik, mungkin kita sudah di akhir ini, Pak Miko, Bang Ya, Ben. ya, siap. Mungkin kita berikanlah kesempatan kepada dua narasumber kita untuk bisa memberikan closing statement-nya. Mungkin diawali oleh Pak Miko dulu ya, baru ke Bang Ben nanti ya. Oke, Singkat, baik. padat, tepat ya Pak. Ya, Silakan Pak. terima kasih. Ya. Dalam hal monitoring pasar kita harapkan monitoring ini kami sudah lakukan setiap hari ya. Kita monitoring harga ke seluruh kabupaten kota dan kita mengharapkan kepada stakeholder juga melakukan hal yang sama ya, tidak hanya dinas perindak tetapi juga dinas-dinas ataupun stakeholder yang lain juga bisa melakukan monitoring terhadap pasar-pasar tradisional kita. Khususnya kepada masyarakat juga kita harapkan lakukan monitoring, begitu ada permasalahan silakan laporkan kepada pemerintah daerah. Demikian, Pak. Oke, Baik, siap. terima kasih, Lanjutkan Pak Bang Ben, Miko. silakan. Iya, kalau saya sih mikirnya gini, saya akan lebih spesifik ngomong beras, karena memang beras ini sekarang ini kan lagi banjir ya, harganya lagi murah. Kemungkinan akan turun, tapi nggak akan mungkin kembali ke harga awal. Monitoring Pak, boleh yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita bikin ada monitoring tambahan ini terkait dengan masalah PPh pasal 22, di mana memang ini kilang dihadapkan dengan pajak terkait dengan pembelian gabah, yang ini ada persepsi antara gabah kering panen dan gabah kering giling, yang seharusnya menurut kilang ini adalah penghitungan PPh-nya berasal dari gabah kering giling, bukan gabah kering panen, karena nanti konversinya akan lebih mahal. Kalau seandainya itu nanti jadi masalah, yang saya khawatirkan kalau kegangguan cuaca nanti makin berlanjut, sawah kekeringan, pupuk makin mahal atau mungkin pupuk langka gitu kan ya. Nah ini yang saya khawatirkan, harga beras bisa lebih mahal lagi dibandingkan dengan harga hari ini. Itu yang mau saya sampaikan berita, tetapi secara keseluruhan masyarakat menjelang lebaran nanti ini aman posisi stoknya, harganya juga masih dalam kewajaran, jadi nggak perlu pusing lah. Baik. Terima kasih kedua narasumber kita, ada Bang Gunawan dan juga Pak Sujatmiko yang sudah berkenan hadir dan memberikan kita banyak sekali insight pada hari ini terkait dengan topik menarik kita, dampak monitoring pasar terhadap harga dan ketersediaan, Bang Putra. Betul. Nah, baik pemirsa, mungkin inilah akhir dari pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu lagi ya mungkin yang sudah akan melaksanakan Lebaran Idul Fitri ya di Markombur kali ini, kami mengucapkan selamat berbuka puasa. Belum ya? Oh, masih berapa jam lagi? Bentar lagi ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri lah bagi para pemirsa yang nanti akan merayakannya. Kami mohon maaf ya. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Saya Ziva Zahrianis. Untuk penutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.